Ya bukan saya mendukung tidak mendukung ya pemerintahan Jokowi. Ya. Ini jalan 10 tahun kedua ini Ya. terasa sekali majunya pesatnya. Perubahan Pak ya. Perubahannya itu luar biasa. Di kampung-kampung Tamigasi malah kita udah kayak pejabat aja disambut Iya, disambut ya. Disambut, selalu nginep di situ, nggak boleh nginep di hotel. Terus dipotongin kambing apa ayam. Oh gitu Pak ya. Itu biasanya kalau di satu kampung berapa hari Bapak itu layar tancap Pak? Wah, ini kita lagi di jalan nih, di Jalan Sudirman nih. Ini ada patung Sudirman depan kita, ntar lagi kita lewat. Kita dengan Bapak Sukirno. Wah, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik-baik Pak. Ya. Sehat, alhamdulillah. Nah, ini ada patung Sudirman. Kita hormat dulu Pak, sama-sama Pak. Ya, hormat sama Jenderal Besar Sudirman. Nah, itu pejuang kita Pak. Nah Pak, Bapak udah lama Pak ini bawa taksi Pak? Di Bluebird ya persis Desember ini 7 tahun Pak. Oh 7 tahun? Ya persis Desember ini. Oh sebelumnya? Sebelumnya yang paling lama bawa orang Korea itu Pak. Oh 15 tahun bawa supir Korea. pribadi berarti Pak ya? Pribadi. Oh iya. Kebetulan saya bawa orang Korea, orang asing. Tapi ya alhamdulillah kebetulan yang dibawa itu ownernya itu Pak, big bossnya itu Pak. Oh enak dong Pak. Ya alhamdulillah bertahan 15 tahun. Oh iya. Disayang berarti Bapak ya? Ya apa sih ya? Ya seimbang sih, sesuai gitu Pak ya. Iya. Cuma yang jadi masalah waktu saya bawa orang Korea itu waktu. Oh waktu. Iya. Saya dalam kerja bawa orang Korea itu dalam 1 minggu 7 hari, 30 hari 1 bulan. Iya. Nggak pernah libur selama 3 sampai 4 bulan. Oh. Dan dia kerjanya juga jamnya nggak tentu Pak ya? Jamnya rata-rata jam 1 jam 2 malam baru selesai, baru finish istilahnya Pak. Iya. Nah, saya liburnya kalau dia pulang Korea 3-4 bulan. Nah, saya libur total 2 minggu, 3 minggu gitu loh Pak. Oh iya. Nah, terus apa? Ya kalau untuk ekonomis sih nggak masalah. Cukup alhamdulillah ya. Cukup lah pokoknya mungkin lebih dari cukup istilahnya lah. Untuk sekelas gaji pemudi istilahnya Pak ya. Mungkin lebih dari cukup istilahnya lah. Nah, itu 15 tahun terus bawa taksi ceritanya gimana Pak? Ya begitu saya keluar dari orang Korea, itu pun keluar sebelumnya sih nggak diizinin. Iya. Sampai saya izin keluar tuh yang 4 kalinya itu Pak. Yang kenapa Bapak keluar? Ya itu karena faktor waktu, saya nggak bisa atur waktu buat keluarga itu loh Pak. Oh iya. Jadi ya maaf kata, kayak sama persis kayak orang kita jadi ajudan jenderal gitu loh Pak. Iya. Harus siap 24 jam Pak ya, standby terus Pak ya. Itu yang saya jadi kendala istilahnya buat saya pribadi gitu. Iya. Nah Pak, pengalaman Bapak nih 15 tahun sama orang Korea, apa yang Bapak bisa pelajari? Mungkin etos kerjanya dia, cara dia kerja, terus kehidupan mereka tuh kayak gimana Pak? Beda nggak sama orang kita Pak? Kalau buat maaf kata orang yang berpikiran luas, itu saya lebih suka cara kerja orang Korea. Kenapa tuh Pak? Artinya dia punya etos sangat tinggi sekali, disiplinnya luar biasa. Iya. Terus hasil kerjanya tidak boleh mengurangi dari 100%. Kalau perlu lebih dari 100%. Iya. Kualitas kerjanya itu loh Pak. Iya, memuaskan pelanggan aja Pak ya. Makanya saya lihat berapa ratus ribu orang Korea yang usaha di Indonesia itu hampir 99% itu berhasil. Iya. Karena memang saya akuin tuh disiplin kerjanya luar biasa itu Pak. Dan orang-orang kan rata-rata kan wajib kerjanya kan 12 jam dalam 4 hari itu Pak ya. Iya. Nah itu yang mereka sukseskan gitu kan. Iya. Nah dulu Pak ya, itu tahun 60, 70 itu Indonesia tuh lebih maju dari Korea Pak. Sebetulnya ya. Nah sekarang Korea tuh udah jauh di depan Pak. Lebih maju Korea sekarang. Mereka udah nyamain Jepang Pak. Iya. Bahkan orang Eropa pun kalah Pak sama orang Korea Pak. Iya. Nah tapi Bapak bisa lihat di sana mereka emang kerjanya bener-bener semangat gitu Pak ya? Wah luar biasa itu orang Korea tuh. Pokoknya ya kalau bandingin dengan orang Indonesia maaf kata, emang orang Indonesia itu bilang ketinggalan lah, sistem kerjanya itu boleh dibilang lemah istilahnya gitu lah. Tapi kalau karena yang udah pernah ikut ke orang Korea, dari ngikutin mau tidak mau adaptasi gitu Pak. Ya kebanyakan sih orang kita yang udah pernah ikut Korea sih udah tahu lah. Dan bisa ngimbangin istilahnya itu loh Pak. Jadi orang bisa kita, belajar Pak ya? Ya belajar banyak lah. Bisa terus, ikut maju juga Pak ya? Ya terus orang Korea juga suka sebenarnya orang kita, orang Indonesia sebetulnya suka aslinya loh Pak. Kenapa Pak?
Ya itu orang Indonesia kan gampang dididik, gampang diajarin istilahnya. Iya. Jadi nggak gampang bantah. Oh. Ya khususnya kayak bos saya dulu kan pernah buka cabang di Vietnam. Iya. Nyatanya nggak berhasil, cuman sebulan tutup lagi. Oh. Dibilangnya kalau orang Vietnam tuh lebih keras dari orang Indonesia gitu kan. Susah diatur, Pak ya? Karena dia kan jajahan Amerika ya maksudnya. Iya. Keras dia kan. Orang Indonesia dia lebih gampang diatur istilahnya. Iya. Nggak suka demo apa segala macam istilahnya gitu kan. Nah itu dulu pabrik atau apa, Pak? Bos saya punya pabrik di Purbalingga, Pak. Oh, Purbalingga. Di Purbalingga dia punya pabrik wig, Pak. Wig ya? Rambut ya. Oh, rambut. Besar lah, bukan kecil ya, sebagian besar masih gampang dipengaruhi. Oh. Terutama Mapata, itu faktor ekonomi terutama. Iya. Menurut saya pribadi loh, Pak ya. Nah, walaupun ada satu dua yang orang nggak bisa terpengaruhi gitu ya. Iya. Tapi menurut saya sih kebanyakan masih gampang dipengaruhi lah. Terutama masalah ekonomi. Kalau udah ekonomi, goyang pikirannya kan gitu kan. Iya. Dibilangin apa aja, nurut aja, Pak ya. Jeneng ini cepetan misalnya. Iya. Ikut gitu. Iya. Walaupun tanpa memikirkan resikonya nanti seperti apa kan gitu Iya, kan. betul. Itu menurut saya pribadi loh, Pak. Iya. Ya saya menurut pengalaman sekian puluh tahun di hidup di mana-mana gitu kan. Saya kan merantau udah kemana-mana, Pak. Kemana aja, Pak? Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera itu udah Jawa hampir semuanya gitu. Jadi tahu lah. Iya. Kalimantan Barat Bapak ngapain ke sana, Pak? Dulu Kalimantan Barat pas di Bujangan sebelum bawa orang Korea saya jadi sales, Pak, sales promosi. Oh, promosi apa tuh, Pak? Oh, jamu air mancur. Tahun 80-an dulu sempat getaran tuh, Pak. Oh ya. Saya bagian propaganda di Kalimantan Barat dulu, Pak. Nah, jamu air mancur udah nggak ada sekarang, Pak ya? Masih. Oh, masih ya? Cuman nggak ngatakan kayak dulu lagi sekarang kan. Iya. Karena udah zaman modern kan istilahnya. Kita udah dulu kan promosinya kan lewat propaganda dulu, Pak. Promosinya tanpa ada TV, tanpa ada segala macam kan. Nah, itu saya promosinya pakai layar tancap keliling di kampung-kampung gitu loh, Pak. Jadi Bapak bawa layar tancap nih ke kampung-kampung di Kalimantan Barat sana. Kalimantan Barat, di Jakarta, di mana pokoknya putar film di mana-mana gitu, Bang, hibur orang-orang kampung sambil gitu, jualan jamu. Nah, setelah kumpul orang banyak, kita filmnya matiin, kita propaganda gitu, Pak. Iya. Kita promosiin jamunya gitu kan. Oh. Alhamdulillah gitu. Iya. Wah, itu di samping kita bisa jualan, juga bisa menghibur rakyat, Pak ya. Iya, makanya kalau saya datang ke Kalimantan, ke daerah perkampungan Dayak, perkampungan transmigrasi, itu mereka luar biasa senangnya, disambut luar biasa punya dah. Merasa terima kasih banget bahwa ada hiburan gratis, warganya terhibur. Ya, dengan imbalannya mereka yang mau nggak mau beli produk kita akhirnya, Pak. Gitu kan. Justru kalau di kampung-kampung transmigrasi malah kita udah kayak pejabat aja disambut, Pak. Disambut, selalu nginep di situ, nggak boleh nginep di hotel, terus dipotongin kambing apa ayam. Oh gitu, Pak ya. Itu biasanya kalau di satu kampung berapa hari Bapak itu layar tancap, Pak? Kalau di perkampungan saya dulu jadwalnya di Kalimantan Barat tuh 10 hari dalam kota, 20 hari luar kota. Luar kota itu 4 kabupaten, Pak. Iya. Sanggau, Sintang, Ketapang gitu, Pak. Nah, itu kalau bisa satu kota bisa seminggu biasanya, Pak. Seminggu ya. Satu kota itu biasanya satu kecamatan gitu. Banyak juga krunya, Pak ya? 2 unit sekitar 6 orang. 6 orang ya. 2 unit 2 mobil itu, Pak. Iya. Wah, dulu zaman itu mungkin kalau mau ke daerah-daerah itu jalanan masih rusak, Pak ya? Wah, saya dulu tahun 38-an mungkin tuh. Dari Sanggau ke Sintang itu perjalanan jalan tanah 9 jam. Kalau hujan nginep di jalan. Nggak bisa terusin jalan tanah masalahnya. Jalan tanah. Makanya kita perbekalan di mobil harus siap lengkap gitu. Ada Indomie, ada kompor buat masak jalan gitu. Darurat gitu loh. Ya pengalaman lah jalan gitu. Nah, kalau sekarang, Pak, itu jalanan di Kalimantan Barat, Pak, udah bagus, Pak. Udah bagus, aspal semua. Aspal semua. Itu malah udah keliling. Mau ada Trans Kalimantan tuh ngelilingin Pulau Kalimantan, Pak. Jalan terannya ya. Iya, jadi semua provinsi tersambung dengan jalan keliling itu, Pak. Kemarin saya dengar tuh yang dari Samarinda ke Kalimantan Barat 2.250 km. Iya. Katanya udah nyambung katanya. Udah nyambung, iya. Dia tempuh katanya 4 hari 5 malam katanya. Terus jalan. Ya, nah itu mungkin ya bersyukur juga kita, Pak, pembangunan ini ada gitu, Pak ya? Ada lah, ya bukan saya mendukung tidak mendukung ya pemerintahan Jokowi. Ini jalan 10 tahun kedua ini terasa sekali majunya pesatnya. Perubahan, Pak ya? Perubahannya itu luar biasa. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Kenapa baru sekarang Jokowi yang bisa atau mau gitu kan? Saya nggak tahu itu apa dulu masuk. Kita orang awam itu, Pak ya. Tapi kita kan lihat kenyataannya, Pak. Betul, yang kita rasakan nikmati ya di jalan ya. Yang dilihat di matanya gitu kan. Iya, betul. Jalan tol sekarang udah connect kemana-mana, ya kan? Di Pulau Jawa apalagi kan gitu. Sekarang Bapak kalau pulang masih suka pulang ke Purwokerto, Pak? Kalau ada kepentingan aja, Pak. Karena orang tua udah nggak ada, jadi paling kalau ada kepentingan paling sehari 2 hari gitu. Kadang pakai motor ke Jawa sih kadang. Iya. Tapi sekarang jalanan juga udah jauh
lebih bagus Pak ya. Bagus ya, kalau ke Purwokerto kalau lewat tol ya paling 6 jam udah nyampe rumah sekarang sih Pak. Iya, Kalau dulu kan 1 hari gitu ya. Iya. Sekarang 6 jam nyampe lah. Nggak ada macet lagi Pak sana ya. Lagi dah. Ya. Nah Pak, ini kemarin tuh ada menteri tuh diganti Pak. Menteri Sosial ya. Iya. Nah, kan penggantinya siapa tuh Pak? Penggantinya Risma. Nah, Risma. Menurut Bapak gimana tuh Bu Risma? Bu Risma ya kalau menurut kita hasil kerja kemarin sih saya rasakan bagus ya, belum ada cacatnya istilahnya kan. Iya. Oh di Surabaya itu ya? Ya, wali kota Surabaya. Ya. Mudah-mudahan nanti dari menteri juga akan lebih bagus lagi kan. Iya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Harapannya kita kan orang kecil kan begitu Pak. Iya. Ya jangan sampai saya menodai nama yang udah bagus ya kan selama ini kan. Iya. Dan akan lebih bagus lagi jadi menteri sosial kan. Iya. Dan betul-betul kerjanya itu bisa dirasakan masyarakat gitu loh. Iya. Jangan kayak kemarin yang katanya BLT mana, yang nggak jelas kan, ada yang kebagian ada. Nah Pak, Bapak ada pesan nggak buat Bu Risma Pak? Buat Bu Risma yang sudah baik jadi wali kota sebelum 10 tahun di Surabaya, dan mudah-mudahan jadi menteri ini akan lebih bagus lagi. Iya. Saya harapkan, dan saya pesan sama betul-betul pesan, jangan sampai tergoda dengan adanya suapan atau sogokan ataupun korupsi. Yang utamanya itulah, jangan sampai istilahnya Bu Risma nama yang udah baik dinodain dengan korupsi nggak seberapa istilahnya. Iya. Dan uang korupsi saya yakin tuh dia akan berkah sampai dunia akhirat ini. Oh iya. Ya mudah-mudahan Bu Risma mendengar aspirasi masyarakat sesuai harapan masyarakat, Ibu tetap akan lebih baik dari yang wali kota yang dulu. Oh iya. Terima kasih Bu Risma, selamat jadi Menteri Sosial. Ya makasih Pak ya. Ya, saya mau titip pesan satu nih Pak. Iya Pak. Kita sama-sama doain biar negara kita ini selalu selamat, selalu aman, selalu damai, biar rakyatnya dimudahkan untuk cari rezeki Pak. Amin. Ya, makasih Pak ya. Amin. Makasih sama-sama Pak. Ya.